Om Swastiastu, Om Namo Shivaya, Om Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk rekan-rekan semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia. Nah, kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai alat puja dari pendeta Hindu, khususnya di Bali. Nah, ini ada dua benda yang dipakai, benda suci yang dipakai dalam pemujaan oleh pendeta Hindu di Bali. Satu adalah yang disebut dengan genta dan lagi satu adalah bajra. Nah, ini adalah yang sebenarnya disebut bajra, sedangkan ini adalah genta. Jadi genta itu eh, digenggam dengan tangan kiri, sedangkan bajra tidak boleh digenggam dengan tangan kiri, harus dengan tangan kanan. Nah, terkadang masyarakat di Bali ada yang salah kaprah menamakan inilah bajra, dan ini adalah bajra tanpa suara atau bajra danta, sedangkan sebenarnya ini adalah bajra, sedangkan ini adalah genta. Mantranya pun adalah mantra genta. Dan mengapa kelopak kuku bajra ini menutup? Karena ini ada filosofinya dari legenda Sang Buddha yang meremas kuku bajra sehingga menutup. Jadi sejak saat itu tidak lagi berfungsi sebagai senjata. Nah, selain dua benda ini adalah warisan dari kakek buyut yang mungkin juga diwarisi dari orang tua dari kakek buyut. Nah, kakek buyut itu di Bali disebut dengan kumpi, dan orang tua dari kakek buyut adalah disebut dengan kelam. Terkadang juga di sini ada salah menyebut bahwa di atas kumpi itu ada buyut, baru dia, orang tua dari buyut adalah kelam. Nah, kita ketahui sendiri bahasa Bali tidak mungkin berbeda dengan penyebutan di Jawa. Jika di Jawa menyebut orang tua dari kakek itu adalah buyut, maka di Bali jelas tidak mungkin menyebut orang tua dari kumpi itu sebagai buyut, karena kumpi itu adalah bermakna buyut. Nah, ini adalah benda suci yang digunakan oleh pendeta di Bali juga. Ini adalah mangkok porselin dari era dinasti Song ya. Ini dari dinasti Song. Jadi ini disebut dengan mangkok lotus ya. Mangkok lotus atau mangkok padma. Kemudian selain itu genta kuno ini. Nah, inilah genta kuno. Jadi dia kuku bajranya itu agak membuka. Mungkin ini kemungkinan belum tersentuh dengan legenda Buddha, atau mungkin ini dipakai karena menganut paham Siwaism, atau mungkin paham agama yang memuja indera ya. Jadi ini agak membuka versi bajra yang masih sebagai senjata, ada sebagai hiasan puncak dari genta kuno ini. Jadi genta kuno kita akan bandingkan dengan dengan genta yang baru ya, yang era kemerdekaan. Nah, ini adalah genta era baru atau kemerdekaan. Sedangkan ini usianya sudah mungkin ribuan tahun. Jadi di masa lalu tidak semua orang bisa memiliki genta. Jadi seperti itu. Karena genta itu menggunakan bahan-bahan yang terkadang didatangkan dari luar pulau, atau dengan istilah sekarang diimpor ya. Nah, selain itu juga kita ada namanya
sangku, nah tempat tirta. Ini adalah sangku. Jadi dia ada simbol seperti wayang, ada simbol dewa-dewa dan senjata ya, simbol senjata suci yang melambangkan setiap arah mata angin. Ini dengan cakra ini melambangkan utara. Jadi seperti itu. Ini cukup tua ya, mungkin karena ini warisan dari orang tua, mungkin entah itu tahun 70-an atau 80-an mungkin. Lalu ada lagi yang lebih kuno. Nah, ini yang lebih kuno. Ini yang disebut dengan Sangku Sudamala atau Siwamba Sudamala. Nah, dia adalah Sangku Sudamala atau Siwamba Sudamala. Ini kain penutupnya, kain cepuk itu baru ya, kalau yang dulu sudah usang. Ini adalah kainnya, kain lama ini yang menggunakan alat tenun ini dibuat. Jadi bahannya kapas. Yang disebut kapas itu dari pohon kapuk ya, buah pohon kapuk, bukan kapas. Sudah seperti itu, bisa disimpan. Ini adalah Sudamala ya, luar biasa ini.